Shalom. Shalom. Kita ketemu lagi hari ini bersama dengan Nathanael dan Elizabeth di Sambal. Sama-sama belajar Alkitab. Dan hari ini kita akan lanjutkan belajar kita di kitab Yohanes pasal yang ke-5. Kita sudah sampai di ayat yang ke-24. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-24 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya. Dikatakan di sini, aku berkata kepadamu. Tuhan Yesus menegaskan sedang berbicara kepada kamu, sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi, dan juga berbicara pada kita saat ini. Sesungguhnya, sekali lagi, sesungguhnya, ini sama seperti yang kemarin kita pelajari, sungguh-sungguh, benar-benar. Jadi truly, semua yang dikatakan oleh Yesus ini adalah benar, sungguh-sungguh benar. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ada beberapa kalimat atau kata yang kita akan garis bawahi, yaitu mendengar perkataanku dan percaya. Mendengar, percaya kepada siapa? Dianya pun adalah Dia yang mengutus aku. Ini kita refresh kemarin bagaimana kita melihat bahwa tentang kaisar, tentang raja, dan kepada utusannya yang membawa pesan, di mana orang yang membawa otoritas dari raja itu sama dengan wibawa raja itu ada pada orang itu. Sehingga saat penerima pesan itu, maka ia juga menerima pesan itu langsung dari Tuhan. Dikatakan bagi orang yang seperti itu, maka ia akan mempunyai hidup yang kekal. Dan dikatakan di sini tidak turut dihukum. Ada kata-kata yang ditekankan di sini. Yang pertama, mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Ya, mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Mempunyai itu artinya adalah milik, ya, menjadi milik. Mempunyai berarti menjadi milik dan ya, tinggal diam di dalam kita. Nah, hidup itu sendiri apa? Hidup itu adalah, kalau kita melihat ke belakang, hidup itu sebetulnya adalah Allah itu sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena yang kekal itu adalah Allah. Allah kekal dari, bahkan dikatakan yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Sehingga dikatakan hidup yang kekal, mempunyai hidup yang kekal. Berarti kita mempunyai Allah itu sendiri di dalam kita. Bagaimana kita memiliki Allah di dalam kita? Yaitu tadi, kalau kita percaya, ya, mendengar perkataan Yesus dan percaya kepada yang mengutusnya, yaitu yang mengutus Yesus, yaitu Allah Bapa. Kalau kita percaya sama Allah Bapa, maka kita mempunyai hidup yang kekal. Yang kedua, tidak turut dihukum. Nah, ini artinya apa? Ya, tidak turut dihukum artinya apa? Berarti kita tuh sebetulnya dihukum. Kita sebetulnya dihukum. Sehingga di sini dikatakan tidak turut. Tidak turut kan berarti kita nggak jadi gitu loh. Yang lain, misalkan ya kita ini dalam satu rombongan, ini harusnya kita dihukum semua. Tapi di sini kan tidak turut, berarti ada kasih karunia, ada anugerah, sehingga sebagian itu tidak ikut dihukum.
Nah, yang seharusnya dihukum tetapi jadi tidak ikut dihukum. betul, seharusnya dihukum tapi tidak ikut dihukum. Sebab, nah ini dikatakan, sebab ia ini adalah orang yang sudah Dengan tidak kondisi turut seperti tadi itu. yang tidak turut dihukum itu, orang tersebut sudah pindah dari maut dalam maut pada hidup. Ya. Sudah pindah. Ini artinya tadi yang kita dari kelompok itu tidak turut dihukum karena apa? Karena kita tuh dipindahkan. Jadi kalau misalkan ada suatu wadah penuh gitu ya, kita ada di situ, semua orang di dunia ini ada di situ. Nah, kalau kita percaya pada Yesus, kalau kita mendengar suaranya Yesus dan percaya kepada Allah yang mengutus Yesus, maka kita itu sudah dipindahkan dari wadah ini ke tempat yang lain. Kita dipindahkan dari tempat ini ke tempat yang lain yang ada Allah, yang ada hidup. Sehingga kita mempunyai hidup. Hidup yang diberikan nanti ini, hidup yang dianugerahkan kepada kita ini, berarti adalah sesuatu kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh sukacita, kehidupan yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah, yang sifatnya kekal. Saat kita percaya kepada Tuhan, maka otomatis kita ini sudah dipindahkan ke sana. Sehingga pada saat kita mati jasmani, ya kita mati jasmani dan kita akan tinggal di situ. Karena kita sudah percaya pada perkataan Yesus dan yang mengutusnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ke-25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Nah, ini. Akan tiba dan sudah tiba. Kalau akan tiba dan sudah tiba, berarti apa? Berarti mulai sekarang dan sampai selanjutnya. Berarti dalam konteks ini adalah sejak Yesus ada dan Yesus berkata-kata, maka dimulailah masa itu. Masa apa? Nah, orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Nah, orang-orang mati di sini sebetulnya secara arti itu bukanlah orang-orang yang sudah benar-benar mati dikuburkan gitu ya. Tetapi seperti tadi yang kita pelajari di sebelumnya, mati ini artinya adalah jatuh dalam dosa, sudah masuk dalam persiapan untuk dihukum. Orang yang menanti hukuman mati gitu. Dikatakan orang-orang mati itu akan mendengar. Akan mendengar artinya bahwa apa ya, kalau dalam bahasa Inggris memang lebih mudah ya, hear a voice gitu ya. Mendengar dulu gitu. Jadi orang-orang mati ini karena Yesus datang, maka ia akan mendengar. Ia akan mendengar suara Yesus. Ia akan mendengar suara anak Allah itu. Ia akan mendengar pengajaran dari anak Allah itu. Sebatas baru dengar suaranya, mendengar suaranya, ya. Dan mereka yang mendengar, ada perbedaan di sini, akan mendengar dan yang mendengar. Orang-orang mati yang akan mendengar ini semua akan mendengar. Orang-orang yang sesungguhnya sudah berada di dalam hukuman maut, sesungguhnya berdosa dan berada dalam hukuman maut, itu akan mendengar. Dan kemudian mereka yang mendengar, ada yang sungguh-sungguh mendengar, betul, ada yang tidak. Betul. Saya lebih suka menggunakan kata listen. Jadi dari yang hear, kemudian listen, maka mereka ini akan hidup. Ya, dari orang mati, kemudian jadi orang hidup. Ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, ini menjelaskan apa yang tadi coba kita pelajari tentang hidup itu sendiri. Di sini dikatakan bahwa Bapa, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Tadi sempat kita bahas bahwa sumber
dari apa yang ada sekarang ini, sumber kehidupan. Pencipta itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga Allah yang adalah the beginning, Allah yang adalah awal dari segala sesuatu, maka ialah yang pada mulanya itu memiliki hidup itu. Hidup itu miliknya Allah sebetulnya. Hidup itu ya Allah itu sendiri. Hidup itu adalah miliknya Allah. Sehingga saat Allah menciptakan, maka Ia memberikan hidup itu kepada yang diciptakannya. Ia memberikan, ya. Kalau di sini dikatakan bahwa Bapa punya hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Pada saat Allah memberikan hidup kepada ciptaannya, ini saya bilang ciptaannya, saya nggak menjelaskan tentang anak ya, tapi pada ciptaannya, maka masing-masing ciptaan itu sudah memiliki hidup. Kalau kita melihat manusia, di awal mula penciptaan manusia diciptakan dari debu tanah, dibentuk segambar dan serupa dengan Allah, dan untuk menghidupkannya. Dikatakan di Kejadian, dikatakan bahwa manusia itu dihembusi nafas. Dihembusi nafas hidup. Nafas hidup itu adalah ruah, yang artinya spirit, roh Allah. Jadi, kenapa manusia bisa hidup? Karena Allah memberikan hidup itu kepada manusia. Nah, kita kemarin belajar di pasal pertama bahwa pada hakikatnya manusia itu adalah roh. Nah, ini yang kita lihat di sini. Roh kita, hidup kita, itu berasal dari Allah. Kita semua ini sebetulnya berasal dari Allah. Kalau kita hidup, berarti kita ini berasal dari Allah. Akan tetapi karena dosa membuat kita ini mati, kita sudah di bawah hukuman. Caranya kita mengembalikan kita supaya menjadi hidup kembali, tadi yang kita pelajari di awal belajar kita. Yaitu kalau kita mendengar suara Yesus dan kita percaya kepada Allah yang mengutus Yesus, bagi kita percaya pada Yesus berarti kita percaya pada Allah. Kalau kita menghormati Yesus berarti kita menghormati Allah. Kita percaya apa yang dikatakan Yesus, kita percaya kepada Allah yang mengutusnya. Maka kita kembali terima hidup yang kekal itu. Itu yang kita pelajari hari ini. Makin dibukakan sesuatu yang luar biasa. Kita sama-sama belajar. Kiranya Tuhan memberkati kita, sehingga apa yang kita pelajari ini akan membawa kita untuk makin rindu mendengarkan suaranya Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita terima hidup yang kekal. Mendengar dan percaya serta taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Sungguh senang hati kami, karena kami adalah bagian dari Engkau. Kami terima hidup daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap yang mendengar video ini dalam nama Tuhan Yesus, mengerti hakikat dirinya, bahwa hidup itu ada dalam diri mereka. Belenggu dosa dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima jati dirimu sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Itu sambal kita hari ini. Kita berjumpa lagi hari Senin untuk melanjutkan pasal 5 yang makin luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.